Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, saya percaya kita semua sudah menyiapkan hati dari rumah. Baik yang ibadah online yang ada di rumah, saya percaya kita semua sudah menyiapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah datang kepadamu. Sungguh anugerah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, semua karena anugerah-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati ibadah ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah siap di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Amin. Pesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tak dalam hatiku, mulutku bersorak
kelautan lewati. Sebab siapa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan Oleh kuasa Yesusku. Bapak Ibu saja katakan, ku angkat. tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh! Sekali lagi sama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Katakan dengan iman. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap. Yang telah Kau lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Siap Bapak Ibu. Oleh kuasa Yesusku. 1, 2, 3, come on. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa. Amin. Berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan beserta kita, amin. Tuhan beserta dengan kita, amin. Amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi sorak-sorak buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan naikkan pujian ini. Immanuel. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku, amin. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku,
kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Terus selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Thank you, Jesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini waktunya Tuhan mengajar kami dengan firman-Mu. Bicara ya Tuhan. Sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk dididik, diajar dengan kebenaran-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, mari hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu suka dengan tema kita hari ini adalah Don't Give Up. Boleh PowerPoint-nya bisa ditampilkan? Oke, jangan menyerah. 2 minggu yang lalu kita belajar jangan panik ya, jangan menyerah. Nah Bapak Ibu, kehidupan itu sebuah pertandingan. Alkitab tuliskan itu setiap kita harus ada di dalam pertandingan iman kita. Ya, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman. Jadi pertandingan kita ada hubungannya juga dengan iman kita. Iman kita menolong kita, kemudian melanjutkan kehidupan kita dan menyelesaikan pertandingan yang wajib untuk kita jalani. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, ya saudara memikirkannya atau tidak memikirkannya, ketahuilah ini bahwa setiap orang itu membutuhkan atau mengharapkan sesuatu perubahan di dalam hidupnya. Betul? Betul Bapak Ibu? Setiap orang yang Bapak Ibu jumpai di luar sana, mereka itu punya harapan, mereka punya keinginan untuk mengalami sebuah perubahan. Tentu perubahan ini mengacu kepada sebuah kemajuan, sebuah peningkatan. Entah itu berkaitan dengan kesehatannya. Dia berharap, dia menginginkan sebuah kesembuhan. Kalau itu dalam hal hubungan, dia berharap ada perbaikan-perbaikan, ada pemulihan di dalam hubungan. Kalau itu berkaitan dengan keuangan, tentu ada banyak orang berharap ada keajaiban di dalam finansialnya, dalam keuangan, di dalam kehidupannya. Atau mungkin berkaitan dengan masa depan, orang berharap mendapatkan tuntunan, arahan, hikmat supaya bijaksana di dalam membuat keputusan. Setiap hari kita itu bertemu dengan hal-hal yang seperti itu. Entah di dalam diri kita, dalam keluarga, ataupun orang-orang yang kita jumpai di luar sana. Setiap hari orang mengharapkan sesuatu, membutuhkan sesuatu yang namanya perubahan. Tapi kita tahu bahwa Bapak Ibu, ada beberapa orang yang kemudian mengalami jawaban-jawaban dari harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan yang mereka harapkan. Tapi ada beberapa orang juga yang butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun menantikan pemulihan, menantikan perubahan, menantikan kemajuan datang dalam hidupnya. Bahkan ada juga yang sampai hari ini masih menantikan penggenapan dari janji-janji yang mereka pernah dapatkan dari Tuhan. Hari ini masih berjuang, hari ini masih terus bertempur. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa lelah dalam pertandingan imanmu. Ya, kenapa? Simple. Sebab saudara tidak berjuang sendiri. Ya, semua orang
berjuang. Saudara tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi itu menguatkan kita. Jangan merasa lelah. Jangan berhenti untuk percaya. Jangan berhenti untuk berharap. Dan jangan menyerah. Kenapa? Sebab akhirnya kitalah pemenangnya. Bukan masalah yang menang. Bukan setan yang menang. Tapi kita yang menang. Setuju? Karena Alkitab berkata, oleh karena kasih Kristus kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita ingat, gak usah panik, tetap tenang. Ya, karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan yang pegang kendali. Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, bagaimana mungkin Dia membiarkan kita seorang diri bertempur? Dia ada untuk kita. Beberapa kali Tuhan datang kepada Israel dan berkata, tinggal tenang, diam saja. Sebab aku yang akan berperang ganti kamu. Dan Tuhan yang kita sembah, yang disembah oleh orang-orang Israel, Jehovah, ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang kita sembah hari ini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia tidak pernah berubah. Jadi jangan menyerah. Amin Bapak Ibu. Lanjutkan pertempuran kita. Lanjutkan pertandingan iman kita. Karena kitalah yang ditentukan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Para nabi mengalami hal ini juga. Mereka mengalami penantian-penantian yang panjang. Murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Bahkan Daud seringkali menuliskan di dalam mazmur-mazmurnya akan penantiannya, akan pengharapannya, akan kebutuhannya, akan keinginannya, akan hasratnya. Dia tuliskan semua itu di dalam mazmur-mazmurnya. Saya mau kutip beberapa mazmur yang dicatat oleh Daud. Bapak Ibu coba lihat di dalam Mazmur 27 ayat 14. Alkitab berkata, ya, Daud tuliskan begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, karena Tuhan akan bersegera datang dalam hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita. Daud mengerti akan hal itu. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa hati kita? Sebab seringkali yang bimbang itu hati kita. Nah, di dalam hati kita, Paulus pernah berkata, dia tulis kepada jemaat di Roma, ya, bahwa dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya, ya. Berarti hati ini harus tetap percaya. Iman kita harus tetap kuat, teguh, gak bimbang dengan Tuhan. Ya, Daud bilang nantikanlah. Nantikanlah. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat 34, Daud bilang begini, nantikanlah Tuhan. Ya, bukan hanya menanti, tidak melakukan apa-apa. Enggak, Daud bilang nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ya, kita bukan hanya menantikan tanpa melakukan apa-apa. Daud berkata, kalau engkau mau tetap kuat sampai engkau mewarisi negeri. Kalau engkau mau tetap kuat sampai di ujung sana engkau tahu bahwa engkaulah pemenangnya, maka tetap ikuti jalan-jalan Tuhan. Ya, sebab Tuhan bekerja dengan waktunya. Tuhan bekerja sesuai dengan janjinya. Dia bekerja dengan caranya. Bagian kita percaya, taat, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, bertindak sesuai dengan apa yang difirmankannya. Maka Tuhan bilang gini kepada Yosua dan kepada kita juga, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Nah, Bapak Ibu, saya coba merenungkan waktu saya mempersiapkan ini, ya, merasa kehabisan energi atau merasa lelah setelah pertarungan iman yang panjang. Itu bukan hal yang baru. Semua orang mengalaminya. Ya. Bahkan Elia juga mengalaminya. Kalau kita membaca kisah tentang Elia, satu kali dia bertempur, dia bertanding, dia melawan para nabi Baal, ratusan orang.
ya, yang menyembah berhala, yang dibawa asuhan Izebel, kita tahu. Kemudian Elia memenangkan pertempuran, imannya kuat. Tapi setelah itu ketika Izebel mengancam dia, lihat dia menjadi takut. Setelah pertempuran yang begitu hebat, dia kemudian lari, ya, meninggalkan tempat di mana orang Israel telah berkata, "Ya, Tuhanlah Allah," gitu, setelah menyaksikan api turun dari langit, gitu kan. Tapi Elia kemudian menyendiri. Beberapa orang mengalami hal seperti itu. Setelah penantian yang panjang, setelah perjuangan iman untuk tetap mempertahankan percayanya kepada Tuhan, kita mungkin merasa lelah, kita mungkin juga merasa sendiri, kita mungkin merasa sepertinya energi spiritual kita mengalami penurunan. Bapak Ibu, itu hal yang dialami oleh banyak orang. Mungkin kita saat ini ada di posisi seperti itu. Kita tahu, bahkan kita tidak meragukan dari mana sumber kekuatan kita. Kita tahu dari mana sumber pengharapan kita. Tapi seringkali kita juga dapati bahwa kita sedang ada di dalam keadaan yang kosong, kering, tidak berdaya, lelah, capek. Sepertinya tidak ingin lagi melanjutkan perjalanan kita. Sepertinya tidak ada lagi kekuatan untuk berharap. Tapi hari ini saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti untuk percaya. Jangan menyerah. Lihatlah, Tuhan datang kepada Elia. Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan kasih dia asupan, kamu makan. Setelah itu kita tahu Elia melakukan perkara-perkara yang hebat. Dia mempersiapkan Elisa yang kemudian melakukan pelayanan yang jauh lebih hebat daripada Elia. Kita lihat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Di kondisi-kondisi yang kita pikir itu terburuk, di kondisi-kondisi yang kita pikir ini akhir dari perjalanan kita, percayalah, di titik di mana kita sembunyi seperti Elia, Tuhan tetap bisa menjumpai kita di sana. Di titik orang lain mungkin tidak peduli sama kita. Dengar ini, Tuhan tahu di mana kita bersembunyi. Dia tahu bagaimana caranya menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dia mau begini, kita menyelesaikan pertandingan dan tetap memelihara iman kita. Dan kemudian kita akan berkata, telah tersedia mahkota kehidupan bagiku. Seperti Paulus katakan itu. Saya berharap Bapak Ibu kita semua tetap semangat, amin. Tetap percaya, ya, tidak menyerah, ya. Satu hal yang kita tidak boleh lakukan ketika kita mendapati, kita menemukan, kita kering, kita nggak punya kekuatan lagi, kita sepertinya sudah di ujung tanduk dan ingin menyerah. Satu hal yang kita nggak boleh lakukan adalah begini, tetap tinggal di situ. Jangan tetap tinggal di situ, berjalanlah. Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, tapi dia terus berjalan. Dia mau melewati itu, dia tidak berhenti, bergeraklah terus. Mungkin kita ada di dalam terowongan yang gelap, ya, tidak terlihat apa-apa, tapi berjalanlah, percayalah, di ujung sana kita akan melihat sebuah cahaya. Di ujung sana ada hal yang baru yang kita bisa temukan. Ada terang, ada cahaya, ada banyak pemandangan yang indah setelah kita melewati terowongan yang gelap. Tuhan tidak pernah berhenti. Dia Tuhan yang terus bergerak di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, Bapak Ibu akan temukan satu kali Daud merasa sangat tertekan. Dia terpojok waktu mereka bersama dengan pahlawan-pahlawannya. Daud kembali ke Ziklag. Ternyata di Ziklag telah dihancurkan oleh orang-orang Amalek. Harta benda mereka diambil, anak istri ditawan. Semua yang ikut Daud, yang gagah perkasa, yang berperang, menyaksikan keluarganya ditawan dan mereka tidak lihat lagi. Ziklag hancur lebur, dimusnahkan. Mereka meratap, Daud pun menangis. Alkitab catatkan hancur hatinya menyaksikan hal itu. Ya, bahkan orang-orangnya
teman-temannya berniat untuk melempari Daud dengan batu. Waktu Daud terpojok, waktu Daud terjepit, waktu Daud ada dalam keadaan tertekan. Alkitab mencatat di ayat yang ke-6 dari 1 Samuel pasal 30. Dikatakan begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini waktu yang paling baik, bukan menyerah, tapi dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kita bisa belajar daripada Daud, Bapak Ibu. Bagaimana dia melakukannya? Daud menggerakkan dirinya sendiri. Ya, dia tidak menanti. Dia tidak tunggu ya sampai Tuhan datang kepada dia. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Dia menguatkan kepercayaannya. Hatinya tetap tergugah, ya, tetap terhubung, sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan dia tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Tuhan bilang, kejar dan kau akan dapatkan mereka kembali. Daud tidak lupa sama Tuhan. Dalam keadaan terjepit, dia menguatkan kepercayaannya. Karena dia tahu Tuhan itu setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama-sama, ya, supaya kita ini jangan cepat menyerah. Ya, jangan menjadi putus asa seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ya, saya tahu tantangan akan semakin berat, pergumulan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Entah dengan diri kita sendiri, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keuangan, dengan masa depan, dengan pekerjaan, banyak hal. Ya, ada hal-hal yang kita terus rindukan terjadi, kemajuan, perubahan, peningkatan, pemulihan dan lain sebagainya. Saya hanya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada di dalam kita. Amin. Nah, beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menguatkan keyakinan kita, menguatkan iman kita yang sudah mulai melemah, supaya kita kemudian mendapatkan kekuatan yang baru, supaya kemudian kita membangun kembali kehidupan kita, membuat kehidupan kita kembali melanjutkan perjuangan dan kemudian memenangkan pertandingan hidup kita. Nah, saya sodorkan beberapa hal kepada Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang simple, praktis, tapi kalau Bapak Ibu hidupi dan lakukan, percaya lagi nih, Bapak Ibu akan selalu antusias jalani hidup ini. Karena sadar begini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia Tuhan yang siap berperang ganti kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tetap bersyukur. Kelihatannya ini hal yang sudah biasa kita dengar, ya, hal yang sudah sering kali kita mungkin ucapkan. Tapi mari secara jujur, apakah sampai hari ini kita masih tetap bersyukur? Apakah kita masih mensyukuri apa yang pernah kita syukuri, ya, bulan lalu, tahun lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Masihkah kita mensyukuri apa yang pertama kali sudah pernah kita syukuri? Seringkali ketika tekanan semakin berat, persoalan semakin banyak, kita lupa untuk bersyukur. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur adalah penawar dari keputusasaan. Ucapan syukur itu obat yang manjur dari keputusasaan. Nah, kalau kita merasa tertekan dalam banyak hal di dalam hidup kita, kemungkinan besar Bapak Ibu, kemungkinan besar kita berfokus pada cara menyelesaikan masalah itu. Kita fokus pada masalahnya. Sehingga kita lupa kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikannya. Mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa ayat yang ditulis oleh pemazmur. Ini luar biasa. Saya selalu ingatkan diri saya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Harus diingatkan, hai jiwaku,
Pujilah Tuhan. Nah, coba lihat Mazmur 42 ayat 5 dan 6 dan ayat 12. Ayat 12 sama dengan yang kalimat di bawah. Dikatakan gini, inilah yang hendak ku ingat. Aku tidak akan lupakan ini, kata firman Tuhan. Inilah yang hendak aku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, gelisah kan, tertekan, ada masalah, tidak bisa tenang, khawatir, cemas gitu. Sementara berarti dia lagi mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, gundah gulana, gelisah, resah, khawatir, bimbang, takut, cemas, semua itu berkecamuk dalam jiwanya. Pemazmur berkata, aku harus datang kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut, bukan mempertanyakan janji Tuhan, bukan mempertanyakan keberadaan Tuhan, tapi justru dia berkata begini, aku mau datang bahkan mendahului kepadatan manusia, datang kepada Tuhan dengan apa? Ucapan syukur. Wow. Lalu ayat berikutnya dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kita kadang-kadang perlu jujur juga ya Bapak Ibu. Jangan lagi bersembunyi. Ya, karena semua orang juga menghadapi masa-masa yang seperti ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ada yang pernah mengalami seperti ini? Atau mungkin kita sedang mengalami hal yang seperti ini? Mari dengarkan pesan Tuhan. Mazmur berkata, berharaplah kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah kecewakan kita. Karena dia setia dengan janjinya. Dia selalu ada buat kita. Dia dapat dipercaya. Karena dia dapat dipercaya, tidak ada alasan buat aku menyerah. Tidak ada alasan buat aku untuk berhenti percaya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Aku akan bersyukur lagi. Artinya sebelumnya dia sudah bersyukur, tapi dia memutuskan masalah mungkin belum selesai, tapi aku akan tetap bersyukur karena aku tahu Tuhan akan bangkit membela aku. Menantikan Tuhan, menguatkan kepercayaan, nantikan Tuhan dan Tuhan akan bangkit dan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Jangan menyerah. Nah, di awal tadi saya bilang bahwa ketika kita merasa tertekan dalam banyak pergumulan hidup kita, dalam banyak kesulitan, ya, kemungkinan besar kita nggak bisa bersyukur karena kita fokus pada masalah kita. Itu sebabnya saya tuliskan seperti ini Bapak Ibu. Mengapa orang sulit untuk tetap bersyukur? Di awal dia mungkin bersyukur di awal-awal masalah. Ya, hari pertama masalah datang, dia tetap berkata, Tuhan aku tahu Engkau mengasihi aku. Kau tidak tinggalkan aku. Tapi kemudian seminggu kemudian, apakah dia masih tetap bersyukur? 1 bulan kemudian belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda kemajuan, belum ada sinyal-sinyal perubahan. Masihkah kita tetap bersyukur? Pemazmur berkata, aku akan bersyukur lagi. Ya, itu ketetapan hati untuk tetap percaya dan tidak menyerah. Bapak Ibu, mengapa orang sulit untuk bersyukur? Untuk tetap bersyukur, saya coba temukan. Ini jawabannya Bapak Ibu. Sebab kita sulit untuk fokus pada hal-hal baik selama masa-masa sulit. Padahal itu sesungguhnya satu-satunya jalan keluar agar kita bisa tetap bersyukur. Betul enggak? Di masa-masa sulit, sukar sekali kan untuk fokus merenungkan, memikirkan hal-hal baik. Betul? Fokus kita kemana? Masalahnya.
Fokus kita kemana? Ketidakmampuan kita. Fokus kita kemana? Fasilitas yang tidak tersedia. Fokus kita kemana? Orang lain tidak peduli dengan saya. Fokus kita kemana? Tuhan mana janjinya? Kita lupa untuk memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sulit sekali untuk fokus kepada hal-hal yang baik. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Iya kan? Nah karena kita nggak pernah lihat hal-hal yang baik, mata kita nggak diarahkan untuk melihat perkara-perkara yang baik. Sementara kita susah Bapak Ibu, toh kita masih bisa makan, minum dan punya pakaian. Masih ada banyak hal baik yang kita bisa syukuri. Nah karena fokus kita pada hal-hal yang menjadi masalah kita, itu sebabnya kita sulit untuk bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita dalam kondisi seperti ini tips yang sangat simpel buat Bapak Ibu bisa lakukan untuk bisa tetap bersyukur. Bapak Ibu coba ambil waktu, luangkan waktu sejenak atau tulislah. Ya, tulislah beberapa hal yang kita bisa syukuri. Itu bisa apa saja. Bahkan sesuatu yang sederhana. Seperti secangkir teh panas. Makasih Tuhan untuk teh panas ini. Wow, betul? Atau kita lihat pasangan kita. Saya sering lihat gitu kan, anak saya waktu tidur, istri saya. Dan itu kemudian membangkitkan rasa syukur Tuhan. Terima kasih mereka mendampingi saya. Makasih buat anak-anak saya yang tetap mengasihi Tuhan. Saya diam-diam suka lihat full timer satu-satu dan berkata Tuhan, makasih Tuhan kirim mereka bersama-sama melayani Tuhan. Waktu mendoakan Bapak Ibu Saudara, itu membangkitkan rasa syukur. Terima kasih buat jemaat yang mengasihi Tuhan. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita meluangkan waktu untuk memikirkan hal itu. Saudara akan kagum. Betapa kemudian hal itu akan mengangkat iman saudara. Itu akan mengangkat semangat saudara kembali. Dan itu akan membangkitkan rasa syukur di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Coba ingat-ingat apa yang kita sudah lalui beberapa waktu yang lalu. Setahun lalu kita mungkin berpikir sulit sekali ekonomi. Ya, tapi hari ini kita bisa lalui. Saya ingat ya, Cimeme pernah bilang waktu pertama kali anaknya mau kuliah. Aduh Pak, sanggup enggak ya saya menyelesaikan kuliah anak saya. Toh setelah dijalani selesai. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan belum tentu terjadi. Tapi yang pasti Tuhan menyertai. Amin. Saya menyaksikan banyak hal keraguan, kekhawatiran ya yang kita takutkan untuk kita lalui. Ternyata kita lewati juga itu. Ternyata yang kita khawatirkan tidak terjadi. Jadi ingat, belajar fokus kepada hal-hal yang bisa kita syukuri. Bersyukur, mungkin ekonomi belum meningkat, mungkin promosi belum datang, tapi syukurilah apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang bingung, kita kadang-kadang resah dengan apa yang kita miliki, yang kita tidak miliki. Tapi kita nggak pernah resah, nggak pernah bingung, ya, untuk hal-hal yang sudah ada di tangan kita. Kita lupa untuk mensyukurinya. Kita lebih mengarahkan kehidupan kita, pandangan kita kepada apa yang kita punya. Tapi yang ada pada kita tidak pernah bingung, ya, tidak pernah gelisah. Kenapa saya nggak mensyukurinya ya? Enggak. Kita anggap itu hal yang biasa. Padahal itu berkat Tuhan. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang ada pada kita. Amin Bapak Ibu. Supaya kita bisa tetap bersyukur. Apakah waktu kita masuk dalam masa-masa sulit, semuanya menjadi sulit? Enggak.
tetap ada hal-hal baik terjadi, ya. Tetap ada harapan di tengah-tengah kesulitan, ya. Tetap ada pertolongan, tetap ada pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Itulah yang kemudian menjadi fokus kita supaya kita bisa tetap bersyukur. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua Bapak Ibu, yang kita bisa lakukan adalah gini. Kendalikan situasi kita dengan perkataan-perkataan iman kita. Kita ada di dalam masa-masa yang sukar. Alkitab berkata kita akan terus masuk dalam masa-masa yang sukar. Tapi percayalah, di masa yang sukar, kita punya Tuhan yang setia. Sekalipun kita sadar bahwa ada juga setan yang terus mencoba mengintimidasi kita. Nah, Alkitab sarankan kepada kita, lawanlah dia, lawanlah iblis, ya. Yang seperti singa yang mengaum-ngaum di ayatnya yang ke-8. Alkitab berkata lawanlah dia dengan iman yang teguh, tanpa keraguan. Ya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita mengalami kesulitan-kesulitan juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dapat mengendalikan pikiran saudara sendiri sepenuhnya. Saudara bisa kendalikan itu. Itu ada di dalam kontrol dan kendali saudara. Pikiranmu ada di dalam kendalimu. Oleh karena itu kendalikan dengan cara apa? Bicara dan kemudian membuang semua pikiran-pikiran yang salah. Dan gantikan dengan mengucapkan perkataan firman Tuhan. Untuk melawannya. Setan itu cuma kasih ide. Di dalam pikiran kita supaya kita pikirkan, kita renungkan dengan harapan kita setuju dengan idenya dia. Bapak Ibu, kita harus lawan itu. Beritahu sama setan. Ya, tadi saya cari gambar ini. Nah, beritahu sama setan, saya menolak untuk memikirkan semua ide-ide sampah darimu. Beritahu sama setan. Oh, saya nggak setuju dengan itu. Ya, saya memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. Saya memilih memikirkan Yesus Kristus dan janji-janji firman-Nya. Walaupun setan bilang gini, realistis dong, lihat kenyataan, kamu belum bisa apa-apa. Kita bisa berkata, ya hari ini belum terjadi apa-apa. Karena Yesus sedang bekerja. Karena dia bekerja dengan waktunya, semuanya akan indah pada waktunya. Kita mulai kendalikan semua situasi hidup kita dengan perkataan iman kita. Supaya apa? Kita enggak menyerah. Kita kemudian enggak merasa kemudian lemah, tidak berdaya, kemudian terjebak pada situasi di mana kita menjadi putus asa dan tidak punya harapan. Bapak Ibu, pakai perkataan firman Tuhan. Setan mencobai Yesus. Yesus pakai perkataan firman Tuhan. Kalau Yesus saja melakukan cara seperti itu, bagaimana mungkin kita mau menang dengan cara yang lain? Pakai firman Tuhan. Perkataan iman kita perlu diucapkan. Waktu kita mengucapkan firman iman, telinga kita dengar, iman timbul lagi, iman tambah kuat lagi. Kalau saudara mengucapkan perkataan persungut-sungutan, ya kok enggak berubah-berubah. Saudara lihat spirit saudara turun. Keyakinan saudara semakin regang. Kita seperti tidak punya pengharapan dan kekuatan. Itu sebabnya hal yang kedua yang perlu kita lakukan. Kendalikan situasi kita, kondisi kita dengan mengucapkan perkataan-perkataan firman iman. Amin Bapak Ibu. Ya. Saudara perlu beritahu kepada setan bahwa saya telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Perjuangan saya berat, iya. Tapi saya tahu di ujung sana tetap saya pemenangnya. Bukan setan, bukan masalah. Di ujung perjalanan saya tetap saya pemenangnya, bukan yang lain. Karena apa?
Karena Kristus mengasihi saya. Karena Kristus yang pegang kendali. Kata akhirnya ada di tangan Yesus Kristus. Karena Yesus mengasihi saya. Sudah pasti kalau dia mengasihi saya, dia pasti berperang ganti saya. Dan dia sudah berkata, saya lebih daripada pemenang. Kita perlu katakan itu kepada diri kita. Kita perlu katakan itu kepada situasi kita. Kepada setan yang mencoba melemahkan iman kita. Kalau saudara sering mengucapkan kata-kata firman, saudara akan terkaget-kaget. Bagaimana kemudian saudara merasa kuat kembali, kemudian saudara merasa ada kekuatan yang mengalir dalam diri saudara, lalu kemudian berjalan melanjutkan pertandingan saudara dan menyelesaikannya menjadi seorang pemenang. Perkataan kita itu penting. Iman timbul dari pendengaran. Jadi biasakan telingamu mendengar perkataan firman supaya imanmu makin kuat. Setan tidak akan pernah menyerah. Jadi kita juga jangan menyerah dong. Dia tidak akan pernah menyerah. Saudara kuat hari ini, besok dia akan datang lagi dan sodorkan ide yang lain. Dia akan kasih kita laporan-laporan penglihatan panca indera kita. Memberikan laporan, situasi belum berubah, keadaan belum berubah. Nah, bagaimana nasibmu? Bagaimana nasib anakmu? Bagaimana keluargamu? Bagaimana masa depanmu? Kita perlu beritahu dia. Yesus bilang, masa depanku penuh harapan. Amin. Tapi keadaannya seperti ini. Karena Tuhanku sedang bekerja. Karena dia berjanji. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya Tuhan sudah berkata semuanya itu akan indah pada waktunya. Bapak Ibu ucapkan firman dan kau akan kuat kembali. Amin. Nah yang ketiga. Miliki persekutuan dengan orang percaya lainnya. Bapak Ibu, mengelilingi diri kita dengan orang-orang percaya lainnya. Menurut saya, ya, adalah cara yang baik untuk kemudian membangun iman kita. Karena kita akan mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dari mereka. Karena kita akan menerima kekuatan support dari mereka. Karena kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana mereka menang atas masalah mereka. Alkitab berkata, pengkhotbah bilang ini, wahai kita yang berjalan sendiri. Kalau kita jatuh siapa yang tolong kita? Kita perlu orang lain. Betul Bapak Ibu? Amin. Alkitab berkata kita ini tubuh. Masing-masing kepada kita diberikan kasih karunia menurut pemberian ukuran daripada Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Untuk apa? Kekuatan kita, kemampuan kita untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi ada orang lain yang membutuhkan kita. Dan kita sendiri butuh orang lain untuk memperlengkapi kita. Supaya kita bisa be strong together. Amin. Bisa kuat bersama-sama karena kita tubuh. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku gak butuh engkau. Lalu mau kemana kita kalau gak punya kaki? Tangan tidak bisa berkata kepada mulut, aku tidak butuh engkau. Dari mana kita dapat kekuatan energi kalau mulut tidak mengunyah makanan? Kita saling membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Jadi kelilingi diri kita dengan orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang sama. Kalau saudara bergaul dengan seorang penjudi, cepat atau lambat saudara akan ikut seorang penjudi juga dalam perilaku kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, satu hari mungkin kita tidak gosip. 2 hari, 3 hari, kita akan berkata, iya benar ya. Ternyata yang kamu ngomong kemarin itu, aku lihat loh. Ternyata memang ibu itu, bapak itu loh. Kok malah gosip? Tapi kalau kita ada di komunitas orang-orang percaya, saudara bisa membagikan sesuatu kepada mereka. Saudara juga bisa menerima kekuatan daripada mereka. Kesaksian mereka, perenungan mereka, pewahyuan yang mereka terima waktu mereka saat teduh. Itu menguatkan kita, itu membangun kita. Kita tidak bisa sendiri. Alkitab sudah bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Kita tuh tidak kuat di dalam semua hal. Setuju Bapak Ibu? Makanya orang selalu bilang kan, manusia itu ada kekuatannya dan ada kelemahannya. Betul enggak? Kita tidak kuat semuanya kan. Nah siapa yang bisa tolong kita di titik kelemahan kita?
orang lain. Karena Tuhan selalu pakai orang lain untuk tolong kita. Saudara buka toko, yang belanja siapa? Orang lain. Tuhan pakai orang lain untuk memberkati saudara. Emang malaikat yang datang ke toko belanja? Enggak kan? Tuhan pakai orang lain. Itu sebabnya penting buat kita memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Waktu kita bersama dengan mereka, kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui mereka. Kita mengizinkan Tuhan melepaskan kekuatan melalui mereka. Karena fellowship itu, kata aslinya, itu memiliki pengertian ini, saling memasukkan. Ya, apa yang ada pada saya, waktu kita berfellowship, saya membagikan sesuatu, tanpa sadar saudara menerima sesuatu. Waktu saudara menyaksikan tentang kesabaran yang Tuhan ajarkan kepada saudara, saya belajar menerima. Oh, saya harus belajar sabar dari dia. Sementara orang lain mengajarkan tentang pengharapan, berharap, bertekun gitu. Saya belajar tentang ketekunan dari orang lain. Kita saling membagi, saling menguatkan. Jangan sendirian, saudara pasti lemah. Saudara tidak bisa bertanding sendirian. Paulus, kurang apa hebatnya Paulus? Tapi selalu ada orang-orang di sampingnya kan. Silas, Timotius. Selalu ada orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Siapa kita yang merasa kuat seorang diri? Yesus saja selalu ada bersama dengan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, itu akan menolong kita untuk belajar rendah hati. Bahwa aku perlu kau. Aku perlu Cipto, aku perlu Oscar, aku perlu Pak Jansen, aku perlu Harry, ya, aku perlu Bapak Ibu semua. Ya kalau tidak ada Bapak Ibu semua, nah saya khotbah sama siapa? Kan? Khotbah kepada kursi-kursi lah. Itu yang di luar sana kan bilang dan sudah gembalanya ini. Saya perlu Bapak Ibu Saudara untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Saya perlu saudara karena ada kekuatan yang saudara perlu bagikan kepada saya untuk memperlengkapi saya. Saya perlu full timer. Saya enggak lebih hebat dari mereka. Enggak. Pada kekuatan saya terlihat menonjol. Pada kekuatan mereka, mereka sangat menonjol. Dan itu memperlengkapi, menolong kelemahan-kelemahan saya. Kita saling membangun, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat ayat ini. Mazmur 84 ayat 8, mereka berjalan, mereka tidak sendiri. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka tidak sendiri-sendiri. Ya, menghadap Tuhan itu rame-rame. Ya, ada kalanya kita perlu ada di tempat tersembunyi berdua dengan Tuhan. Tapi kan tidak terus di situ kan. Setelah kita menerima kekuatan, kita perlu bagi kekuatan itu kepada yang lain supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Makin lama makin kuat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tips terakhir supaya kita tidak menyerah, tapi kemudian kita membangkitkan iman kita. Saya coba renungkan. Tips ini mungkin berharap buat Bapak Ibu, ingat dan catat. Ya. Nah, ada satu ayat di dalam Keluaran Tuhan bilang sama Musa, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mencatat kisah saudara dengan Tuhan. Karena itu cara terbaik untuk mengingatkan diri kita tentang semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, ingat, dulu Tuhan tolong saya. Padahal waktu itu saya lagi krisis. Saya pikir selesai masa depan saya. Ternyata Tuhan pakai orang ini
Kemudian saya selesai dengan masalah saya temukan jalan keluar. Waktu saudara membaca kembali kisah itu, saudara akan menemukan gini, betapa setianya Tuhan. Ya, catat doa-doa saudara dan kapan doa saudara itu dijawab. Satu waktu saudara membuka lembaran itu kembali, saudara akan melihat begini. Ternyata semua permohonan doamu terjawab. Salah satu orang tua rohani saya, ya, Kathy Say, ya, Oscar pernah kasih saya emailnya itu, tapi saya belum sempat email karena saya harus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Mandarin untuk bisa menyapa beliau. Ya, nah Bapak Ibu, dia orang Chinese dari Taiwan. Ya, nah waktu saya main ke rumahnya, dia yang membimbing saya di awal-awal pertobatan saya. Dia bilang begini, Hensan, kamu lihat ini, saya catat semua doa-doa saya. Itu semua ada dalam bukunya, dia catat. Saya berdoa untuk ini gitu. Terus di sebelah di kolom sebelah itu dia catat tanggal penggenapannya. Lalu dia tunjukkan kepada saya, tahun sekian saya berdoa ini, di bulan kesekian Tuhan jawab. Lalu saya lihat gini, semua doa-doanya itu dijawab Tuhan. Setiap kali dia ingat itu, setiap kali dia berdoa untuk hal yang baru dan belum terjawab, dia akan buka lembaran-lembaran tahun-tahun berikut yang sudah lalu. Dia bilang gini, wah, semua Tuhan jawab. Berarti yang ini juga Tuhan pasti jawab. Ingat, catat. Waktu setiap kali saudara buka lembaran itu, imanmu akan dikuatkan kembali. Dan saudara akan temukan begini, benar. Tuhan setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bilangan 23 ayat 19 kalau salah berkata, Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesali. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya? Dia berjanji dan tidak menepatinya? Enggak, Tuhan pasti melakukannya buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seiring waktu semakin banyak yang Bapak Ibu tulis, catat, ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, satu saat waktu Bapak Ibu buka lagi, saudara akan berkata, Tuhan itu luar biasa. Kita mungkin lupa kisah itu, tapi kalau Bapak Ibu catat, Bapak Ibu akan ingat. Nah, waktu Bapak Ibu buka lembaran itu, lihat kembali, saudara akan terkagum-kagum. Saudara akan menjadi semangat kembali, imanmu akan bangkit kembali. Dan kita akan berkata, aku tidak akan pernah menyerah. Sebab Tuhan setia. Tuhan memberkati kita. Yuk mari kita menghampiri Tuhan dalam doa kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, selalu ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakku. Hatiku percaya Tuhan mengerti. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakku. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi mari katakan, ku
tak akan menyerah. Apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan punya rencana yang baik. Ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Iya. Dalam setiap pergumulan hidupmu, Dia mengizinkan kita untuk mencoba apapun. Tapi mari belajar untuk menyerahkan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Percaya bahwa kehendaknya adalah yang terbaik. Jauh lebih baik sejak awal kita mulai datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Beritahu aku caranya. Apa yang harus aku lakukan. Itu akan menolong kita tidak banyak membuang waktu. Karena kita coba andalkan kekuatan kita, cara kita. Tidak salah kita mencoba. Tapi jauh lebih baik. Segala sesuatu kita libatkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, libatkan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tidak perlu berbelok-belok sehingga waktu begitu lama. Perjalanan begitu melelahkan. Kalau Alkitab berkata, Dia akan meluruskan jalanmu. Artinya memang kita punya jalan yang tidak lurus. Dan Tuhan membuat lurus itu menghemat waktu. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Mari belajar untuk tetap percaya. Jangan menyerah. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Hamba-Mu sudah selesai. Tilik setiap hati kami. Karena tidak ada satupun yang tertutup di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua pergumulan kami. Tuhan tahu di mana posisi kami hari ini. Mungkin kami menemukan keadaan kami kering, tidak berdaya. Bahkan mungkin juga ada yang sedang putus asa, kehilangan harapan. Tapi hari ini Tuhan datang menjumpai kami dan berkata, jangan menyerah. Nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Maka Tuhan akan bangkit dan mewariskan negeri, menolong kita, menyelesaikannya bagi kita. Dia setia dengan firman-Nya. Dia setia dengan janjinya. Tuhan tolong setiap kami. Di tengah-tengah pergumulan kami. Kami harus melanjutkan perjuangan kami. Dan kami tahu di ujung sana kamilah pemenangnya. Pertandingan itu kamilah pemenangnya. Bagian kami adalah kami harus memelihara iman kami. Kami harus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dengan tetap bersyukur. Tolong mata kami untuk bisa melihat hal-hal baik di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Supaya kami bisa bersyukur bahwa Tuhan tetap baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami perlu berkata kepada situasi kami. Bahwa kata akhir dari hidup kami bukanlah apa yang setan katakan. Tapi apa yang Yesus katakan. Kami mau mengucapkan perkataan-perkataan firman. Kami mau mengucapkan perkataan-perkataan iman. Supaya kami tetap kuat. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan kelilingi, mengizinkan orang-orang percaya ada di sekeliling kami untuk menopang kami. Supaya kami bisa berjalan bersama, makin lama makin kuat. Semua kisah tentang Tuhan akan kami catat, akan kami ingat. Supaya kami selalu memahami dan meningkatkan kesadaran kami bahwa Tuhan, Engkau setia, Engkau tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, seterusnya Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapa di surga.
Kami tahu kekuatan Tuhan mengalir atas hidup kami. Iman kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan. Dan kami akan berkata kami tidak akan menyerah. Karena Tuhan punya rencana yang hebat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang menyertai kami sampai hari ini. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam persekutuan yang indah dan mesra oleh Roh Kudus. Kiranya memimpin, menyertai dan memberkati hari-hari kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, hubungan-hubungan yang kita bangun, bisnis, bahkan keluarga kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.